kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya agak sedikit ribet dan membosankan, tapi semoga aja Bapak gak bosan. Masih belum? Yang artikel kemarin masih belum paham? Bagian mana yang belum paham? Oh, kemarin putus-putus ya sudah. Mungkin untuk yang materi kemarin mungkin bisa saya share untuk PPT-nya. Dan mungkin bisa saya, kalau misalnya ada yang masih bingung, mungkin bisa tanyakan langsung pada Facebook ini. Untuk sementara mungkin kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke? Atau ada yang mau? Oh, sekarang masih putus-putus juga Mbak Susi? Mbak Susi, koneksinya udah bagus? Bagus? Ini loadingnya lama. Wah. Yaudah, sambil nunggu Mbak Susi, mungkin kita bisa mungkin koneksinya mungkin ya. Oke. Untuk hari ini target saya itu membahas tentang surat. Ini agak sebenarnya bukan sulit sih ya, tapi mungkin lebih ke arah formalitas, lebih ke arah yang formal. Jadi di sini kita akan bahas tentang surat perjanjian jual beli, dan untuk yang kedua surat kuasa. Jadi mungkin bisa dibuka halaman 18. Untuk modulnya itu tentang menulis surat perjanjian jual beli. Halaman 18. Modulnya ada semua ya. Oke. Mungkin bisa dibaca dulu untuk modulnya halaman, bisa dibaca modul halaman 18. Halaman 19 tentang surat jual beli. Dibaca modul. Oh, ada yang nggak punya ya? Kok bisa nggak punya? Oke, mungkin kalau misalnya nggak punya mungkin kampung. Tapi suara lancar ya, koneksi lancar ya. Oke. Kalau misalnya Mbak Atun nggak punya modulnya ketinggalan di sini, mungkin bisa minta tolong temennya untuk membacakan ya, sekalian saya mau coba dengar suaranya. Oke. Mungkin siapa dulu ya yang Mbak Ayu. Mbak Ayu coba mungkin bisa membacakan untuk Mbak Atun ya. Mbak Ayu coba cek mic ya. Saya mic-nya Mbak Ayu saya on kan. Mbak Atun nyimak ya. Yang nggak punya modul nyimak. Mbak Ayu tiba-tiba hilang, nggak ada suaranya. Bentar. Oh, lama sekali. Lama banget nih loadingnya. Oke, karena lama loadingnya, daripada bang-bang waktu. Oh, Mbak Ayu mic-nya nggak bunyi ya. Oke, makasih infonya Mbak Santi. Oke. Jadi mungkin yang mic-nya bunyi siapa ya? Coba Mbak Wiwi, suaranya mana? Ada suaranya Mbak Wiwi? Oke. Coba Mbak Wiwi, mikrofonnya sudah saya on kan?
Oh, nggak apa Mbak Ayu. Bentar. Untuk meng-on-kan mic saja sudah lama sekali ini. Mbak Ayu mic-nya nggak? Bisa ya? Tadinya iya, tapi katanya mikrofonnya nggak bisa ya Mbak Ayu? Oh, waalaikumsalam Mbak Risa. Oke Mbak Wiwi, coba tes dulu Mbak Wiwi, suaranya masuk apa enggak? Halo, bisa dengar suara saya? Oke, bisa. Baca dari mulai komunikasi tidak selamanya itu, Bu? Iya, dari situ sampai ke bentuk pasal-pasal. Oke, bisa dimulai Mbak Wiwi. Komunikasi tidak selamanya dilakukan secara lisan dan bertatap muka secara langsung. Ada kalanya karena kendala dan berbagai hal, komunikasi hanya dapat dilakukan secara tertulis. Wujud dari komunikasi tertulis misalnya melalui surat. Dengan surat kita bisa berbagi informasi atau pernyataan kepada pihak lain, baik atas nama sendiri ataupun jabatan dalam instansi. Isi surat dapat berupa pemberitahuan, pertanyaan, pernyataan, permintaan, laporan, atau buah pikiran lainnya. Nah, pada pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai surat perjanjian jual beli. Surat perjanjian jual beli merupakan surat yang berisi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai sesuatu yang bergerak, rumah, tanah. Mbak Wiwi? Halo, ya, dengar. Iya. Oke, dengar. Rumah, tanah. Mobil, motor, dan sejenisnya. Oke. Maupun barang yang tidak bergerak, rumah, tanah, dan sejenisnya. Surat perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk menghindari permasalahan jika timbul perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kesepakatan bersama tentang perjanjian tersebut biasanya dituangkan ke bentuk pasal-pasal. Berdasarkan udah sumpah, udah. Cukup. Tunggu Mbak Wiwi, terima kasih. Oke, saya udah lagi. Terima kasih Mbak Wiwi. Jadi untuk surat perjanjian jual beli itu dibuat tujuannya tuh agar kalau misalnya ada perselisihan itu bisa mengacu ke surat perjanjian jual beli tersebut. Oke, untuk perjanjian jual beli, siapa yang udah pernah buat atau menandatangani atau tahu lah istilahnya tahu tentang surat perjanjian jual beli? Pasti ada kan? Oke, ayo. Oh, berarti udah jago-jago. Mbak Tia. Itu biasanya dulu apa surat perjanjian jual beli apa? Rumah, apa jual beli? Ya jual beli bisa rumah, mobil, motor, tanah. Oh, oke. Motor termasuk itu motor juga ada perjanjian jual belinya. Tapi biasanya kalau di dealer ada kayaknya juga perjanjian jual beli, pasal-pasal seperti itu. Oke, kalau dulu perjanjian jual belinya pakai notaris atau enggak? Ada notarisnya ya? Oh, oke. Ya enggak. Oke. Bedanya yang pakai notaris sama yang enggak pakai notaris itu apa? Kalau yang pakai notaris itu sebut apa? Surat perjanjian jual beli apa? Kalau yang kalau misalnya nggak pakai notaris itu surat jual beli apa? Oh, kalau belum ada, nggak ada notaris ya mungkin ya.
Kalau pakai notaris ya harus bayar notarisnya juga sih sebenarnya, tapi kekuatan hukumnya lebih kuat. Kalau jual beli sayur nggak pakai notaris sih nggak perlu sih. Nggak pakai notaris. Jadi gini, tadi kalau misalnya bedanya apa kalau misalnya nggak pakai surat jual beli, tidak menggunakan notaris, tidak menggunakan jasa notaris, itu disebut surat perjanjian jual beli apa? Disebut jual beli apa? Surat perjanjian jual beli apa kalau yang nggak pakai notaris? Yang nggak pakai notaris non formal. Oke, yang pakai notaris berarti formal, betul sekali. Salah. Oke. Setelah itu kalau misalnya ada masalah gitu, misalnya ada permasalahan, terutama untuk surat perjanjian yang non formal, nggak pakai notaris. Kalau misalnya ada sengketa misalnya ada sengketa tanah gitu, padahal tanahnya itu sudah dibeli, tapi sayangnya pas jual beli tanah, sebenarnya ini juga untuk sekarang sih itu sesuatu yang mustahil terjadi. Sekarang biasanya pakai notaris, apalagi kalau tanah. Kalau jual beli tanah, kebetulan dia nggak menggunakan jasa notaris, hanya tanda tangan dan saksi aja. Kira-kira kekuatan hukumnya seperti apa? Kalau misalnya ada sengketa, salah satu pihak bisa menuntut gak sesuai dengan pasal? Oh, putus-putus ya? Yang lainnya gimana? Putus-putus juga kah? Bisa menuntut ya salah satu pihak sesuai dengan pasal-pasal. Enggak mbak? Iya kah? Oke. Oke, Mbak Apeng. Benar. Jadi kalau misalnya ada perselisihan, itu sebenarnya kita masih bisa menuntut, tapi kurang kuat. Karena kekuatan kita itu hanya ada di tanda tangan kedua belah pihak sama materai. Yang bikin kuat tuh materinya itu, jadi kekuatannya tuh di materinya. Misalnya surat-surat formal itu kan pakai materai itu, sama tanda tangan saksi-saksi. Tapi emang kurang, ya tanda tangan di atas materai. Iya benar, kayak kasusnya Nek Fatimah, kalau misalnya ada yang inget ya, sampai seperti itu kasusnya, dituntut. Jadi untuk zaman sekarang, khususnya untuk semuanya sih, kalau misalnya jual beli tanah, rumah, yang barang yang gede-gede gitu, yang buat investasi, usahakan pakai notaris. Iya, tanahnya udah beli tapi belum ganti nama juga bisa tuntut. Jangan sampai cuma modal percaya sama orang, pakai notaris walaupun bayar tapi ada kekuatan hukumnya. Soalnya kejadian itu juga pernah menimpa nenek saya, juga pernah, karena hanya dia modal percaya sama orang tapi akhirnya kena tipu juga. Jadi untuk jual beli tanah, rumah, ya barang apa yang untuk investasi dan harganya itu mahal, usahakan pakai notaris, harus pakai notaris. Ya betul. Jadi nggak bisa cuma
modal percaya, modal omongan, cuma tanda berpihak, jangan. Nah iya, itu sering. Oke, jadi untuk wah ini juga, itu jual beli juga kasusnya Mbak Wiwi? Atau kasus yang lain? Oh, itu bahaya itu. Itu kalau misalnya nggak ada notaris juga nggak bisa nuntut. Kita nggak ada surat perjanjian jual beli juga nggak bisa nuntut. Jadi lebih hati-hati aja untuk semuanya. Jangan sampai ada kejadian yang sama terulang lagi. Kejadian yang menimpa Mbak Wiwi jangan sampai terulang siapapun. Soalnya penting kayak gitu. Oke, untuk contohnya itu bisa dilihat di halaman 19. Kalau misalnya ada yang nggak ini bisa dilihat di whiteboard. Itu saya ambil dari Universitas Islam Indonesia. Ini kan kalau misalnya di modul itu kan contoh dari surat jual beli apa ini? Sebuah rumah, surat jual beli rumah. Kalau yang di modul. Sedangkan untuk yang di whiteboard itu contoh surat perjanjian jual beli mobil. Jadi bisa dilihat untuk formatnya. Ini untuk yang bayar. Karena kita menggunakan jasa notaris, bayar. Kalau misalnya nggak bayar, ya nggak bisa pakai jasa notaris tuh bayar. Tapi untuk range-nya beda-beda sih, tapi hampir sama. Nggak apa-apa bayar agak mahal, nggak apa-apa daripada kehilangan yang jauh lebih banyak. Berjaga-jaga. Oke. Jadi ini ya. Ini ada ada 2 contoh. Kalau yang di modul itu ada contoh surat jual beli rumah. Sedangkan yang saya share ini contoh jual beli mobil. Ya. Ini sebenarnya untuk contohnya sebenarnya lebih bagus contoh yang saya share, karena untuk pasal dan hal-hal lain tuh lebih jelas untuk yang di materi yang saya share dari Universitas Islam Indonesia. Jadi coba yang ini yang punya modul aja, yang nggak bawa modul, yang nggak di depannya nggak ada modul, mungkin bisa nyimak. Jadi saya pengen tahu cari perbedaan struktur atau perbedaannya lah yang mencolok antara surat perjanjian jual beli rumah yang ada di modul dan surat perjanjian jual beli mobil. Coba perbedaannya apa dari awal sampai akhir. Yuk, saatnya nambah poin. Perbedaannya halaman 19 Parisa, maaf halaman 19 itu ada surat perjanjian jual beli rumah. Oh ya, jadi gini, di halaman 19 itu kan ada contoh surat perjanjian jual beli rumah. Sedangkan materi yang saya share, surat perjanjian jual beli yang saya share itu surat
surat perjanjian jual beli mobil. Itu saya minta tolong untuk cari perbedaannya antara kedua surat perjanjian jual beli tersebut. Jadi apa aja? Coba. Oke. Ini silakan kalian jawab dulu, saya tampung jawabannya. Nanti kayak kemarin, ketinggalan saya. Halaman 19, Mbak Awat. Ini sampai 9:47, sampai 10 menit aja lagi. Ini Mbak Ayu ya. Ini gambar Mbak Ayu. Loh, berarti nggak ada modul. Belum balik ya Mbak Ratmi. Jadi gini Mbak Awat. Oh, belum pulang berarti. Gini Mbak Awat, jadi cari perbedaannya antara surat jual beli rumah yang ada di halaman 19 dengan contoh surat jual beli mobil yang saya share. Perbedaannya apa? Modulnya nggak ada kan, jadi contohnya modul. Ya boleh lah, kalau misalnya mau nyari perbedaannya lewat Google juga boleh lah. Usaha aja, usaha. Tapi yang penting usaha kok. Oke, ini. Coba yang ada di suratnya itu, surat perjanjian yang simpel-simpel aja. Yang lainnya udah ada. Mbak Risa. Oke, hampir sama ya kayak Mbak Ayu. Oke, tarik apa? Ini untuk Mbak Risa. Lainnya. Oke, Ratni. Salah. Iya, Mbak Santi dari tadi keluar masuk terus. Oh, Mbak Santi ikutin aja dulu. Mbak Ratni. Oh, semuanya masih sama ya. Masih tentang identitas dari karakter atau identitas barang yang dijual. Mbak yang lain. Yo. 7 menit lagi. Ya coba cari dulu. Masih banyak. Ini yang jawab masih tipe ini. Tentang identitas dari barang yang dijual. Coba yang lain. Yang teliti. Apa aja?
ngerayu lagi. Oke. Terus Risa lagi. Oke. Ini udah dijawab sama siapa ya itu tentang saksi? Udah dijawab sama Mbak Wiwi itu tentang saksi. Mbak Wiwi udah jawabnya hampir sama kayak Mbak Wiwi. Coba yang lain. Gak apa? Iya, gak kelihatan ya? Kalian bisa scroll nggak sih? Bisa scroll gak? Oh, nggak bisa scroll. Maaf. Kirain di whiteboard itu bisa scroll untuk siswanya. Jadi siswa tidak bisa scroll ya? Oh, ada yang bisa scroll, ada yang nggak bisa scroll. Masa? Ini kelihatan nggak? Halaman 2. Coba terus. Sekarang bisa? Mbak Atun. Oke. Nah, ini jawabannya beda. Bagus. Lainnya? Salah 11. Penutup scroll lagi cuma muter. Sudah? Bisa? Ini sudah saya buka semua sih. 3 menit lagi. Oke, tadi siapa aja yang sudah jawab ya? Yang sudah jawab berarti Mbak Ayu, Mbak Risa, Mbak Wiwi, Mbak Ratmi, Mbak Atun. Ya Pak. Whiteboard. Mbak Wawat. Mbak Wawat apa jawabnya belum? Yang mana Mbak Wawat? Oh, harus ada saksi. Oke. Sorry Mbak Wawat, kelihatan. Tambah Mbak Wawat. Mbak Santi, ikutin dulu Mbak Santi ya. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Jadi Mbak Santi, ini kita cari perbedaan antara surat perjanjian jual beli rumah yang ada di modul sama surat perjanjian jual beli mobil yang ada di whiteboard. Jangan langsung Mbak Santi, gak apa-apa. Oke, apa Mbak Mawat? Mbak apa? Apa? Bedanya isi pasal-pasalnya juga beda.
Oke, bentar Mbak Santi dulu. Nanti kita bahas jawabannya bareng-bareng. Kalau beli mobil saya khususkan pada kendaraan jamin aman. Oke, boleh namanya jawaban ya. Oke, Mbak Apeng, saya tampung dulu. Sabar Mbak Ratmi. Kalau mobil ada asuransi, bentar. Jual beli mobil terdapat jual polisi BKB angka mesin. Oke. Wawat. Identitas lagi ya, berarti atensinya. Terus kalau mobil biasanya kalau cuma belum ada asuransinya, belum tentu. Oke, ditambah dulu. Oke, waktunya habis. Kita bahas satu-satu. Dari jawaban pertama tadi siapa? Mbak Ayu ya. Jual beli mobil pakai nomor KTP atau SIM, kalau beli tanah tidak perlu. Ya, itu jelas betul. Itu termasuk identitas ya, identitas dari barang. Beda barang otomatis identitasnya beda. Biasanya identitas barang yang dijual belikan itu berada di pasal 1 pada awal. Pasal pertama kali itu pasti menjelaskan tentang barang. Sebentar, ini materi saya juga loading terus. Oke. Jadi kita bisa lihat ya, pasal 1 itu mesti identitas atau jenis barang yang akan dijual belikan. Itu pasti berada di pasal 1 yang awal. Jadi itu betul. Jenis barang pasti beda. Atau isi dari pasal 1, sebenarnya semua pasal pasti berbeda, dimana jenis barang yang diperjualbelikan berbeda, otomatis pasal-pasalnya akan berbeda. Itu ya, yang pertama, jenis barang pasti akan tercantum di pasal 1. Kalau beli motor ada bilet giro, kalau beli tanah tidak ada. Kalau untuk bilet giro sendiri itu untuk cara pembayarannya, untuk bilet giro itu sebenarnya ini sih, bisa ada bisa nggak ada. Jual apa? Ini pun ya, kalau bilet giro, kalau taraf pun bisa ada bisa enggak. Jadi itu belum begitu masuk sih kalau beli motor ada bilet giro, kalau beli tanah tidak ada. Terus yang selanjutnya, kalau beli rumah harus ada saksi, kalau beli mobil tidak perlu saksi luar. Untuk masalah saksi itu sebenarnya bebas, sangat dianjurkan itu ada saksi, itu harus ada, nggak dianjur saja tapi harus ada saksi, itu harus ada. Jual beli apapun yang memakai surat perjanjian jual beli, entah itu mobil, entah itu rumah, entah itu tanah, harus ada saksi. Lebih baik lagi ada notaris, saksi dan notaris. Tuh, jadi jawabannya belum masuk. Jadi oke. Boleh tanya, boleh disela dulu, boleh tanya Mbak Wawat. Gimana Mbak Wawat?
Oke, tanya dulu, Mbak Awat dulu ya. Siapa duluan aja deh. Yang ngetiknya paling cepat itu yang saya jawab. Yang ngetiknya paling cepat ya saya jawab dulu. Oke. Udah DP buat resepsi, orangnya kena kasus, tapi uang sudah saya bayar. Ada kuitansinya. Ini untuk resepsi itu dalam bentuk kantor atau perorangan, Mbak Wawat? Mbak Wawat kita ya? Iya, Mbak Wawat. Itu perorangan atau dalam bentuk CV atau instansi gitu, Mbak Wawat? Kalau perorangan jujur aja agak susah Mbak Awat. Nggak bisa serta-merta dituntut karena hanya bermodalkan kwitansi. Karena itu kan perorangan, jadinya susah kalau mau dituntut, nggak bisa. Itu harus kesadaran orangnya sendiri. Jadi berdoa aja semoga Tuhan memberikan kesadaran untuk tanggung jawab orang tersebut. Oh, ada saksi tapi nggak pakai materai. Wah, ya susah Mbak Awat. Itu kalau perorangan itu nggak kuat. Dan kalau misalnya dilaporkan ke polisi pun nggak tahu sendiri kalau misalnya polisi di Indonesia ya mana mau sih ngurusin kayak gitu, apalagi cuma modal kwitansi. Iya, bisa dibilang begitu Mbak Wawat. Gini, kalau misalnya gitu ya harusnya itu balik lagi itu ke kesadaran orangnya sendiri. Kalau misalnya dia mau bertanggung jawab ya harusnya dia mau mengganti. Gak bisa Mbak Wawat. Karena hanya iya saksinya ada tapi nggak ada materai. Nggak ada materai dan itu perorangan, ya ada suratnya juga. Jadi berdoa aja, saya bantu doa Mbak Awat, semoga bisa diganti atau resepsinya bisa dilaksanakan dengan lancar. Aduh, gimana ya Mbak? Susah Mbak Awat, soalnya ini sih, itu balik lagi itu perorangan dan tanpa surat deal itu kwitansinya bentuknya apa? Kayak ada materai, terus habis itu ada perjanjiannya. Kalau misalnya salah satu pihak nggak nepatin maka uang akan kembali, ada perjanjian seperti itu kah? Kalau misalnya bisa ditarik kembali DP-nya kalau misalnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, nggak bisa Mbak Wawat. Itu harus kesadarannya orangnya yang harus ditekan. Orangnya harus tekan untuk tanggung jawab karena Mbak Wawat sudah bayar dan udah dapat kwitansi. Jadi harus orang tersebut yang harus tanggung jawab. Waalaikumsalam Mbak Boel, silahkan langsung gabung saja. Ini masih bahas tentang surat perjanjian jual beli. Oke, jadi gitu Mbak Wawat. Ya semoga aja orangnya sadar, semoga dengan ditekan berbagai pihak pasti orangnya mau kok. Kan ada saksinya toh. Saksinya itu suruh nekan orangnya bahwa kalau resepsi nggak jadi ya uang kembali gitu. Jadi untuk pelajaran juga kalau misalnya ada kayak gitu, misalnya resepsi gitu, kalau perorangan ya harus ada perjanjian. Misalnya salah satu pihak tidak menepati janjinya, misalnya kalau misalnya dari yang resepsi itu, misalnya yang tukang yang memberikan jasa resepsi itu kepada Mbak Awat ya, tapi perjanjiannya Mbak Awat kepada dia kalau misalnya
resepsinya nggak sesuai sama yang Mbak Wawat harapkan, ya uangnya kembali. Atau orang tersebut kena masalah, uangnya kembali. Balik lagi ke kalau Mbak Wawat ya, kalau misalnya Mbak Wawat nggak menepati janji untuk bayar, ya resepsinya nggak jadi. Jadi dua pihak bisa melakukan deal-dealan perjanjian. Apalagi uang, kalau resepsi ya saya tahu uangnya pasti banyak, karena kakak saya sudah menikah dan saya juga ikut mempersiapkan. Ya semoga aja lancar ya Mbak Awat, semoga aja cepet kelar dan orangnya mau tanggung jawab, gitu aja. Karena kalau misalnya tuntut emang nggak bisa, hanya bermodalkan kwitansi. Oke, kita lanjut aja. Awat, ya cepat-cepat diurus aja Awat, semoga aja cepat beres lah masalahnya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan Mbak Ratmi ya tadi ya. Mbak Ratmi, dalam setiap transaksi jual beli itu sudah dari sananya ada ketentuan pasal-pasal yang memang sudah diatur sesuai hukum. Gini Mbak Ratmi, kalau misalnya surat perjanjian jual beli itu yang menentukan pasal-pasalnya adalah kedua belah pihak yang menjual dan pihak yang membeli. Yang menentukan pasal-pasalnya itu mereka, dua belah pihak. Tapi mungkin bisa kayak dalam pasal tersebut bisa mungkin bilang sesuai dengan UU pasal apa gitu, pasal berapa, udah diatur oleh hukum, bahwa apabila salah satu pihak mengingkari janjinya atau tidak menepati janjinya, maka pihak tersebut misalnya uang yang dibayarkan oleh pihak tersebut akan hangus atau seperti itu, bisa. Tapi pada dasarnya surat perjanjian jual beli pasal-pasal itu ya yang membuat itu dua belah pihak. Nanti kekuatan hukumnya ya dari notaris setuju, ditok dan tangani, itu jadi ada kekuatan hukumnya surat perjanjian tersebut tuh. Jadi nggak ada hukum yang mengatur. Sebenarnya surat perjanjian jual beli diatur hukum, tapi kayak untuk masalah isi pasal-pasal tersebut tuh nggak diatur dalam hukum tuh, nggak. Itu kedua belah pihak yang mengatur itu. Tuh Mbak Ratmi. Lagi. Iya. Dan lebih kuat lagi itu harus ada notaris. Itu lebih kuat lagi. Itu kekuatan hukumnya luar biasa. Kalau ada salah satu yang nggak nepati janji ya bisa gugur semuanya. Biasanya kalau misalnya di sini nggak ada sih yang di contoh yang di modul nggak ada. Coba kita contohnya kita bisa lihat di sini, mungkin ada. Nah, ini kan misalnya ini ya, ini jadi ada konsekuensinya. Biasanya kalau misalnya surat perjanjian itu akan ada konsekuensinya. Kalau dijual di sini untuk yang jual beli rumah ini tidak ada konsekuensinya ya. Ini ada kayak misalnya ada konsekuensinya, misalnya ya pasal 8 itu ada kerusakan, pasal 7 dulu. Pasal 7 ada sanksi yang ada di materi yang saya share, contoh surat perjanjian jual beli. Sanksi, pasal 7 sanksi. Apabila ternyata bilik giro pembeli tidak dapat diuangkan sesuai tanggal yang tertera padanya, pembeli dianggap terlambat membayar dan dikenakan sanksi berupa denda atas keterlambatan pembayarannya tersebut. Itu konsekuensinya. Konsekuensinya jika pembeli terlambat membayar itu akan dikenakan denda.
Ayat 2 itu hanya detail dendanya. Denda seperti tersebut pada ayat 1 ditetapkan sebesar bla 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 dari jumlah uang yang telah dibayarkan. Sekarang lanjut ke pasal 8. Ini juga konsekuensinya. Konsekuensi atas kerusakan dan kehilangan. Selama dalam, misalnya ayat 1 ini ya, contohnya. Selama dalam pemakaian dan penjagaannya, pembeli bertanggung jawab penuh atas kendaraan. Terus bisa dibaca untuk selanjutnya. Nah, di sini pasal 10 ini itu tentang penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi, inilah kekuatannya notaris apa? Itu ini. Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di misalnya kantor pengadilan negeri atau mana gitu. Itulah kekuatannya notaris. Kita bisa menuntut, ada di sini penyelesaian perselisihan. Tuh. Oke. Yang lainnya, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke jawaban teman-teman yang tadi? Oke ya. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Ini belum sampai surat kuasa ini. Ini kayaknya juga lama juga. Oke. Terus jawabannya. Kalau perjanjian jual beli tanah tidak mencantumkan nomor KTP atau SIM. Perjanjian ini lebih ke ini ya, jenis barang ya. Jadi sama aja, jenis barang. Yang lain, jadi kalau misalnya surat perjanjian jual belinya jenis barangnya beda, pasti isinya juga beda. Nah, terus habis itu ada jawaban, kalau mobil ada asuransi, tapi kalau rumah belum tentu ada asuransinya. Sebenarnya kalau misalnya ini tergantung juga sih, ini tergantung dari barang tersebut juga, perjanjian antara kedua belah pihak. Jadi itu memungkinkan semua, mobil ada asuransi, rumah ada asuransi, atau sebaliknya dua-duanya nggak ada asuransinya. Itu tergantung dari persetujuan kedua belah pihak, itu barang itu ada asuransi atau tidak. Kalau beli, terus Mbak Apeng, kalau beli mobil resiko kerusakannya pada kendaraan, kalau rumah resiko dijamin aman dan utuh. Sebenarnya nggak juga sih. Kalau misalnya jual beli mobil itu misalnya rusak, ya itu tanggung jawab yang pembeli kan, sudah dipakai rusak itu tanggung jawabnya pembeli. Terus kalau misalnya rumah, kalau rusak, genteng bocor, itu ya sama juga, itu resikonya pembeli. Tuh. Kebakaran ya, untuk beli medali, kebakaran itu juga sama, itu tanggung jawabnya si pembeli. Udah dibeli kok rusak, ya resikonya resiko pembeli gitu. Terus gini ya, ini untuk perbedaannya, dan ini dilihat dari isinya, semua melihat dari isinya, sedangkan belum ada yang menjawab tentang strukturnya. Sebenarnya kenapa saya share contoh surat perjanjian jual beli ini, karena contoh yang ada di modul itu kurang lengkap. Yang kurang lengkap sebenarnya itu di bawah pasal, contoh yang baik ya, di bawah pasal, kata-kata pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu harus ada judul dari pasal tersebut. Kalau yang di modul itu kan hanya pasal 1, langsung isi pasal. Harusnya pasal itu pasal 1 misalnya. Ini di sini kan ada judulnya. Di contoh yang saya share, pasal 1 jenis barang, baru isi dari pasal tersebut. Tapi sedangkan di modul itu tidak ada. Gitu. Jadi
untuk struktur yang betul itu ada di contoh materi ini. Jadi yang pertama itu judul surat, yang kedua identitas kedua belah pihak, yang ketiga isi perjanjian yang berisi pasal-pasal, dan tiap pasal itu terdapat judul pasal. Judulnya apa, baru isi pasal. Dan yang wajib ada itu di tiap bukan di tiap pasal sih, yang wajib ada di isi perjanjian itu, entah itu pasal berapapun, itu harus isi perjanjian itu paling enggak harus meliputi identitas barang atau jenis barang, harga yang disepakati, hak dan kewajiban, sanksi-sanksi yang sifatnya mengikat atau konsekuensi jika melanggar. Setelah itu domisili atau tempat kedudukan menurut hukum jika timbul perselisihan. Terus setelah isi perjanjian kita sudah jabarkan, bla 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 bla, baru penutup. Setelah penutup, tanggal dan tempat pembuatan surat, tanda tangan kedua belah pihak, tanda tangan saksi, dan yang terakhir notaris, dan jangan lupa materai. Itu penting biar sifatnya mengikat. Enggak mbak, ini kalau misalnya pasal-pasal di surat perjanjian jual beli ini bukan harus dihafalkan, karena pasal-pasal ini yang buat bukan notaris. Pasal-pasal perjanjian jual beli itu yang membuat adalah penjual dan pembeli gitu. Jadi bukan notaris yang buat, notaris hanya mengesahkan, hanya memberikan kekuatan hukum dari janji yang sudah dibuat. Ya, jadi beda-beda. Antara surat perjanjian satu dengan surat perjanjian yang lain itu beda-beda, nggak ada yang sama, karena itu kesepakatan antara dua belah pihak. Tuh. Ini kan surat perjanjian jual beli mobil. Ada juga surat tentang perjanjian penyewaan, misalnya persewaan apa gitu, itu juga ada. Tapi ya sama intinya sebenarnya, hampir sama kayak surat perjanjian jual beli, tapi sifatnya menyewa. Ya, jadi kalau surat perjanjian itu tergantung persetujuan antara pembeli dan penjual. Baru setelah fix disahkan ke notaris. Seperti itu. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Adakah pertanyaan lain? Mana Mbak ya, saya juga bingung juga nasibnya gimana. Nah soalnya kalau ada kasus seperti itu ya orangnya emang harusnya punya kesadaran diri untuk bertanggung jawab, karena kalau misalnya harus dituntut gitu dengan bermodalkan kwitansi sih nggak bisa. Nah itu Mbak Risa itu sabar. Nah itu lebih penting itu Mbak Ayu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak soal surat perjanjian jual beli? Nggak ada, kita lanjut ke surat yang lain. Surat-surat yang lain, surat cinta mungkin. Ya. Oke, lanjut ya ke surat kuasa sekarang. Oke, yang tahu tentang surat kuasa siapa? Yang kira-kira tahu apa sih surat kuasa itu? Apa? Siapa yang tahu tentang surat kuasa? Apakah surat kuasa itu? Yuk, ngumpulin poin lagi. Yang mau jawab? Surat kuasa. Surat kuasa adalah surat pemilik. Oke, saya tampung dulu ya, nanti kita bahas.
Surat kuasa, surat pemilik. Oke, ini jawabannya Mbak Susi. Oke, saya tampung dulu. Ini kita jawab sampai, ini 5 menit aja karena waktunya juga udah mepet. Sampai 10.17. Coba surat kuasa, surat pemilik. Oke, ini jawabannya Mbak Ratmi. Saya tampung dulu. Yang muatan penjajian. Surat yang diberikan untuk menjalankan suatu kepentingan. Ayo. Lagi surat wewenang, Bapeng, terus Mbak Puel, surat limpahan, surat wewenang ke seorang atau institusi lain. Oke. Surat penting yang dimiliki seorang atau Oke, Mbak Susi jawab lagi. Oh, nggak apa-apa Mbak Wiwi. Apa, nyimak saja. Bentar, saya nggak bisa. Gantian, saya nggak bisa nyekrol ini. Bentar. Aduh. Seperti saya macam Mbak Awet, pertanyaannya adalah apakah surat kuasa itu? Jadi Mbak Ratmi. Oke, stop. Bentar, saya copy paste dulu ya semuanya. Santi, Larissa, yang sudah paham sih, tapi coba kita bahas satu-satu. Oke, yang tadi Mbak Awat yang sudah jawab berarti saya ini ya, saya absen ya, takutnya nanti kelewatan. Berarti yang jawab itu Mbak Susi, Mbak Ratmi, Mbak Aton, Mbak Ayu, Mbak Apeng, Mbak Boel, Mbak Santi, Mbak Risa, sama Mbak Awat. Ada yang sudah jawab tapi nggak saya sebut namanya? Nggak ada ya? Oke. Iya, Mbak Santi. Saya sudah ngomong loh, Mbak Santi. Iya, udah jawab. Sudah saya tulis jawabannya. Oke. Yang pertama itu Mbak Susi, pertama jawab itu surat kuasa adalah surat pemilik. Kurang tepat. Terus habis itu dikoreksi lagi, surat penting yang dimiliki seseorang dalam hal untuk wewenang. Oke, di sini saya udah hampir betul, karena sudah ada kata-kata wewenang.
Benar. Susi ini. Jadi ya, kata kuncinya tuh wewenang, kuasa, wewenang. Terus jawaban dari Mbak Ratmi, surat kuasa adalah surat penting yang dibebankan atau dilimpahkan dari orang tertentu kepada orang yang dipercayai. Seperti ditunjukkan pada pengacara guna menyelesaikan suatu perkara. Sebenarnya saya kurang paham dengan kata-kata seperti ditunjukkan pada pengacara guna menyelesaikan suatu perkara. Itu maksudnya gimana Mbak Ratmi? Contohnya. Kalau yang kalimat sebelumnya, ya betul. Surat kuasa adalah surat penting yang dibebankan atau dilimpahkan dari orang tertentu kepada orang yang dipercayai. Sedangkan tadi kan ada tambahan seperti ditunjukkan pada pengacara untuk menyelesaikan suatu perkara. Oke, bisa. Kalau misalnya suatu pengacara ya, misalnya suatu pengacara, kliennya nunjuk pengacara, saya tidak bisa datang dalam suatu pengadilan misalnya karena lagi sakit, ya bisa kasihin surat kuasa ke pengacaranya kalau kliennya sakit dan dia nggak bisa menghadiri pengadilan misalnya. Oke, masuk. Surat Mbak Atun, surat kuasa, surat yang menguatkan perjanjian. Kurang tepat. Oke. Mbak Ayu, surat yang diberikan kepada seorang untuk menjalankan suatu kepentingan. Kurang tepat juga, kurang lengkap. Saya mudeng sih maksudnya Mbak Ayu. Maksudnya surat yang diberikan pada seorang karena dia nggak bisa datang, jadi dia memberikan surat kepada seorang untuk menjalankan suatu kepentingannya orangnya tersebut yang nggak bisa datang. Oke, Mbak Apeng. Oke, singkat. Surat kuasa adalah surat wewenang. Itu kata lainnya sebenarnya Mbak Apeng, bukan definisinya. Itu kata lainnya. Surat kuasa, surat wewenang. Itu bahasa lainnya. Jadi bukan definisi. Limpahan surat wewenang dari seorang ke orang atau instansi lain. Mbak Boel. Sudah betul tapi kurang. Jadi, limpahan surat wewenang dari seorang ke orang atau institusi lain untuk menjalankan suatu tugas yang tidak bisa dihadiri atau orang tersebut berhalangan hadir. Ya. Oke, betul, Mbak Iwi sudah betul. Ini juga Mbak Apeng sudah hampir betul, cuma kurang penambahan tugas. Jika dia untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu tugas karena orang tersebut tidak bisa hadir. Mbak Risa, belum sampai Mbak Risa. Urut. Mbak Santi dulu. Surat kuasa, surat yang dapat digunakan sebagai alat tanda bukti atas benda atau barang apapun yang tertera dalam surat kuasa. Kurang tepat Mbak Santi. Surat kuasa itu sebenarnya itu tadi, surat pemenang. Kita nggak bisa hadir, saya ngutus teman yang saya percaya untuk hadir dalam suatu tugas atau seminar misalnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya alat tanda bukti kurang tepat. Mbak Risa, surat kuasa, surat yang berisi tentang wewenang seorang bisa berupa sebuah jabatan atau ahli waris. Yang lain soalnya hilang. Gak apa Mbak. Tes 1, 2, 3. Mbak Ratmi bisa dengar? Semuanya bisa dengar? Oke, kita lanjut dulu gitu. Tadi ya jawabnya Mbak Risa, surat yang berisi tentang wewenang seseorang bisa berupa sebuah jabatan atau ahli waris. Bukan itu sih Mbak Risa. Lebih tepatnya itu tentang karena kita tidak bisa kita bisa menghadiri suatu tugas atau suatu janji misalnya kita atau seminar atau apapun itu. Jadi kita memberikan surat kuasa kepada seseorang yang kita percaya untuk hadir dalam pertemuan atau hadir dalam bukan Mbak Awat, beda.
surat kuasa bukan surat wasiat. Surat wasiat bukan beda. Itu beda. Surat kuasa itu memberikan tanggung jawab kepada seorang, mempercayakan seseorang. Misalnya gini, ada bos suatu perusahaan atau pimpinan suatu perusahaan. Pimpinan suatu perusahaan itu dia harus menghadiri 2 rapat. Dan rapat itu penting. Dan rapat itu jamnya tumbukan. Pas, sama. Dia nggak mungkin dong hadir dalam 2 rapat sekaligus. Nah, dia perlu surat kuasa. Dia ngutus sekretarisnya. Dia bikin surat kuasa, si pimpinan ini hadir di rapat 1, sekretarisnya dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh pimpinannya menghadiri rapat yang kedua. Jadi sekretaris itu istilahnya dapat kepercayaan dari pimpinannya untuk menghadiri rapat kedua, sedangkan si bosnya menghadiri rapat pertama. Seperti itu. Ya, misalnya surat, kadang-kadang kalau misalnya di bank kita misalnya mau mengambil uang punya, misalnya saya punya ibu saya mau mengambil uang punya ibu saya, karena misalnya ibu saya sedang keluar kota, misalnya saya sedang keluar kota dan saya butuh uang, saya ke bank nggak percaya, bukan beda. Jadi bang, coba kamu bikin surat kuasa dulu dari ibumu, bener nggak kamu anaknya dia, ya saya perlu surat kuasa. Biasanya kalau misalnya di bank itu surat kuasanya formal dan harus bermaterai, karena saya juga pernah ngalamin itu. Jadi kayaknya itu kasusnya balikan sih, ibu saya ingin mengambil uang yang ada di tabungan saya, dan itu bahkan ibu saya sendiri loh yang namanya tercantum di bank itu adalah ibu saya, itu bank tetap perlu surat kuasa atas tanda tangan saya untuk mengambil uang, untuk ibu saya mengambil uang. Jadi ya bikin surat kuasa, tanda tanganin, materai, dibawa ibu saya, seperti itu. Jadi bukan ya gitu Mbak Wiwi. Oke, jadi untuk detailnya sebenarnya di sini halaman berapa ya? Surat kuasa itu ada pada halaman 32. Di modul itu halaman 32. Itu ada contohnya juga, surat kuasa. Dan ini ya. Ini ada contohnya di halaman 32-33, dan ini ringkasannya. Saya bikin ringkasannya di whiteboard. Surat kuasa. Surat kuasa adalah bentuk pemberian wewenang atau kepercayaan kepada orang lain. Yang pertama. Yang kedua adalah surat kuasa merupakan wujud dari persetujuan orang yang memberi kuasa agar orang yang menerima kuasa dapat mewakili pihak yang memberi kuasa untuk untuk bertindak atau melaksanakan kewenangan pemberi kuasa atas nama pemberi kuasa. Oke, jadi surat kuasa itu kayaknya ini ya contohnya ya tadi ya, surat kuasa untuk mencairkan uang, surat kuasa untuk menjual sesuatu, mengurus perizinan, mewakili seseorang. Biasanya sih ini yang dikasih contoh siapa tadi, Mbak? Siapa tadi? Lupa aku siapa yang jawab tadi, Mbak Wim bukan? Atau Mbak Risa? Jadi surat kuasa untuk mewakili seorang dalam urusan gugatan atau kuasa hukum. Yang contohnya pengacara. Oh, Mbak Ratmi ya? Jadi misalnya kliennya nggak bisa hadir, ya udah dia diwakili oleh pengacaranya. Gitu. Tadi Mbak Ratmi yang jawab itu ya, tentang pengacara itu. Terus habis itu ada yang namanya, kalau kasusnya yang, ada yang tanya ya, kalau kasusnya yang punya tabungan itu meninggal gimana? Nah gini, kalau meninggal dan belum, ya nggak mungkin ya orang meninggal itu langsung sebelum meninggal membuat surat kuasa, kan yang namanya umur kan kita juga nggak tahu kan, tiba-tiba meninggal gitu kan kita juga nggak tahu.
Jadi kalau misalnya posisi di bank itu kan sebenarnya itu akan diwariskan biasanya dengan ibu itu ada nama kan, ada, kita kan kalau misalnya mengisi formulir itu kan ada yang namanya nama ibu biasanya. Kalau misalnya itu ibu kita sih biasanya itu langsung tergantung banknya juga sih. Ada bank yang langsung oke, ini anak ini meninggal, itu ada ibunya dan ibunya masih hidup, itu nanti serahkan pada ibunya. Iya kok nama bukan bapak, karena semakin kesini banyak anak yang punyanya cuma ibu, bapaknya nggak tahu kemana. Itu Mbak Wawat. Ya, kalau misalnya kasusnya ternyata anaknya meninggal, ternyata ibunya juga meninggal, iya harus ada surat dari kepala desa, dan kepala desa itu menyatakan bahwa misalnya anaknya itu punya saudara, yang meninggal itu punya saudara atau punya anak, menyatakan bahwa yang bersangkutan itu mempunyai saudara dan saudaranya yang namanya ini, dan itu bisa diwariskan kepada saudaranya atau kepada anaknya, seperti itu. Ya emang gitu, soalnya saya juga pernah tanya gitu sama guru saya, dan guru saya jawabnya gitu, kalau anak itu akan pasti punya ibu tapi belum tentu punya bapak gitu. Itu soalnya juga pernah saya tanyakan sama guru bahasa Indonesia saya pas SMA. Oke, sekarang jenisnya ya. Aduh, waktunya sudah mepet juga. Iya, pas yang ditanya nama ibu, bukan nama bapak. Harus diformulir. Oke, jadi untuk jenis, lanjut aja dulu. Untuk jenis surat kuasa itu ada yang namanya surat kuasa umum. Surat umum itu surat kuasa yang bersifat umum, tidak dapat digunakan untuk mewakili pemberi kuasa di hadapan pengadilan. Terus habis itu surat kuasa khusus, surat kuasa yang dibuat khusus untuk mewakili pemberi kuasa di hadapan pengadilan. Surat kuasa istimewa, ini bisa mewakili pemberi kuasa untuk berdamai dengan pihak lain. Jadi itu lebih tinggi sifatnya. Ada lain adalah surat kuasa perantara. Itu surat kuasa yang dapat digunakan untuk mewakili pemberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dengan pihak-pihak lainnya. Nah, ini surat kuasa itu bisa berakhir apabila pemberi kuasa menarik kembali kuasa yang telah diberikan. Nah, hal itu yang kita bisa menarik. Kalau misalnya kita membuat surat kuasa, kita bisa menarik surat kuasa itu baik secara tertulis atau secara diam-diam. Nah, apabila salah satu pihak dalam surat kuasa, baik itu pemberi kuasa atau penerima kuasa, meninggal dunia, maka berakhir pula lah surat kuasa. Misalnya contohnya yang mana? Yang misal contoh yang mana Mbak Ayu? Oh ya, untuk ditarik ya, surat kuasa bisa ditarik kembali, bisa dilakukan secara tertulis ataupun diam-diam. Itu misalnya gini, kita udah selesai, misalnya soal yang gampang ya, yang tentang bank itu ya, mencairkan uang ya. Misalnya saya ada adik nih, adik saya kasih surat kuasa untuk bisa mengambil uang di rekening saya atas surat kuasa tersebut. Setelah itu kan biasanya kadang-kadang ada tanggalnya, ada enggak. Kalau ada tanggalnya, misalnya mulai pada tanggal 2 Agustus sampai 5 Agustus adik saya bisa mengambil. Nah, itu berakhirnya ya surat kuasanya bisa berakhir tanggal 5 Agustus, itu udah berakhir, nggak guna lagi. Ataupun saya narik dengan saya melayangkan surat ke bank, saya nggak ada batasan waktunya, di
surat kuasa itu saya nggak ada batasan waktunya, adik saya bisa ngambil kapan aja. Terus saya layangkan surat ke bank bahwa surat kuasa saya telah saya cabut untuk adik saya. Itu suratnya udah berakhir, kuasa sudah berakhir, adik saya sudah nggak bisa lagi mencairkan uang saya di bank atau ambil uang saya di bank, itu udah nggak bisa lagi. Atau ini adik saya nih menyalahgunakan terus nih, saya diambil terus uang saya tanpa sepengetahuan saya diam-diam sama bank, saya telepon, saya bilang tanpa adik saya tahu. Kalau tadi yang pertama sama kedua tadi adik saya tahu, yang kedua adik saya nggak tahu. Saya langsung telepon bank, tolong surat kuasa saya atas adik saya dicabut. Ya udah, selesai, dia nggak bisa ambil uang saya lagi. Itu contohnya, contoh yang paling simpel. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah jam 10:30 lebih nih. Pertanyaan lagi nggak? Paham ya? Yang lainnya? Nanti tolong untuk strukturnya, untuk surat kuasa dan surat jual beli nanti dipelajari sendiri ya, di modul ada, di Google juga pasti ada tentang surat kuasa dan surat perjanjian jual beli, strukturnya. Ya, nanti saya share semuanya. Nanti saya share juga. Oke. Ada pertanyaan lain? Oh, siap. Nanti saya share semuanya. Oke. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan nih, ada sedikit informasi yang saya cari sendiri. Nanti mungkin kalau misalnya ada temannya ada event gratis, publikasi gratis gitu, mungkin bisa di-share. Ini semua link yang saya share ini gratis. Ini kalian cuma mengumpulkan aja, ngumpulin. Kalau misalnya setelah ngumpulin, difoto atau di screenshot, nanti kirim ke saya. Ini ya contoh-contohnya informasi. Beberapa link itu ada yang dari DK Culture. Ini yang nomor 1 cerpen, 2 puisi, 3 cerpen, 4 cerpen. Oh, terserah. Ini batas waktunya itu dari bulan Februari sampai Mei. Batas pengumpulannya. Enggak tugas. Ini menambah nilai keaktifan aja. Jadi boleh dikerjakan, boleh enggak. Akan ditambahkan nilai tugas ya. Nanti tolong Mbak Susi, kayaknya Mbak Susi punya info banyak gitu dari buat event-eventnya gratis tuh punya. Jadi nilai keaktifan itu ini ya, 10 bagi 2 ya. Misalnya nilai tugasnya 80, nilai keaktifannya misalnya kalian itu 10 poin di sini, 10 bagi 2. Berarti 5. Berarti nanti nilai tugasnya 85 gitu. Poin keaktifan itu poinnya itu setengah. Oke, ada pertanyaan? Oh, nanti ini kan karena saya nulisnya di whiteboard jadi nggak biru. Nanti ketika saya share di Facebook nanti warnanya biru. Oke, sampai sini. Nanti Mbak Susi nanti mungkin di grup bisa di-share ya, untuk mungkin ada event-event atau publikasi tuh bisa di-share ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kelas saya tutup. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.